Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Pernah nggak kalian ngebayangin gitu ya, ada di dalam sebuah penjara yang katanya itu paling ketat di dunia. Jadi penjaranya itu dikelilingin sama laut, dinginnya nusuk tulang, arusnya juga deras banget, dan semua orang itu percaya banget bahwa nggak akan ada yang bisa keluar, nggak pernah ada jalan keluar dari situ. Ini beneran ada ya, namanya adalah penjara Alcatraz. Mungkin banyak juga yang udah pada tahu. Dan di tahun 1962 ada 3 narapidana yang bikin geger Amerika pada waktu itu. Karena katanya mereka berhasil kabur. Dia adalah Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin. Itu kembar ya. Tapi pertanyaannya, mereka beneran selamat nggak? Atau mati tenggelam? Karena itu dikelilingin sama laut ya? Atau cuma ninggalin misteri aja? Gak ada yang pernah tahu kayak gimana kenyataan. Di video kali ini kita bakal sama-sama bahas tentang 3 narapidana yang berhasil lolos dari Alcatraz ini, yang katanya beneran bisa kabur ya. Kayak gimana ceritanya? Ikutin terus. Jadi gini nih, persiapan kabur itu tuh nggak instan ya. Jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba gitu. Jadi semuanya tuh ada proses. Semuanya itu direncanain dengan sangat matang. Udah dipikirin bener-bener. Nah, Frank Morris ini tuh otaknya jalan banget. Jadi dia tuh bisa dibilang otak utamanya lah. Tapi dia ngerasa dia nggak bisa melakukan ini sendirian. Makanya dia butuh tim yang juga mau satu visi gitu. Akhirnya ketemulah si kembar Anglin ini. Nah, semua ini tuh dimulai dari observasi kecil. Frank itu merhatiin nih kalau dinding di belakang wastafel di tiap sel itu ternyata rapuh katanya. Jadi karena udara lembab dari laut, itu bikin beton tuh katanya gampang banget keropos. Nah, disitulah mereka nemu celah. Malam demi malam, mereka nih mulai ngegali lubang kecil di belakang wastafel tadi. Pakai apa? Pakai sendok logam yang mereka curi dari kantin. Segitu niatnya. Terus ada juga potongan besi. Nah, bahkan ya nih si motor kipas kecil gitu dari ruang musik penjara, itu sengaja sama mereka dimodif. Jadi supaya bisa muter gitu kayak bor mini. Ya bayangin aja gitu, mereka tuh pakai motor kipas buat ngebor beton gitu kan. Pelan-pelan banget kan pasti gitu. Biar nggak kedengeran sama sipir, terus biar nggak dicurigai juga gitu kan. Kreatif sih. Tiap malam mereka ini ngegali sedikit demi sedikit. Setiap udah ngegali mereka tutup lagi. Jadi lubangnya itu ditutup pakai penutup buatan gitu dari kardus. Udah gitu dicat sedemikian rupa biar warnanya sama kayak dinding. Sampai kepikiran kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sipir yang ngecek atau misalnya mantau ke situ, kelihatan itu rapi aja, nggak ada yang curiga, nggak ada menimbulkan kayak gimana-gimana. Hal ini tuh makan waktu lebih dari 6 bulan. Jadi nggak sebentar ya. Bener-bener harus niat karena semengerikan itu katanya penjara Alcatraz tuh. Jadi emang pemikiran yang udah bener-bener mateng, bukan yang sehari 2 hari doang atau misalnya kegiatan rushing adrenalin impulsif aja, enggak. Jadi tiap malam nih mereka tuh gantian. Ada yang ngawasin kalau takut-takut ya sipir lewat gitu kan. Jadi dibagi siapa yang memantau, siapa yang kerja juga. Kerjasamanya tuh bener-bener harus rapih karena ya itu harus satu visi. Lubang ini akhirnya tuh cukup besar buat dilewatin tubuh manusia, lumayan lah gitu. Nah dari situ mereka mulai masuk ke koridor servis. Jadi kayak semacam ruang sempit gitu di balik sel. Itu tuh nyambung ke atas blok penjara. Mereka udah berhasil ngegali segitu. Ini bisa dibilang kayak baru tahap pertama lah. Belum apa-apa, masih jauh banget dari kata selesai dan free gitu ya. Jadi masih banyak banget persiapan yang harus dipersiapkan. Nah sekarang masalahnya gini nih, kalau mereka kabur malam-malam nih, taruh ya, sipir ini tuh bakal ngecek satu persatu, ya kan, di setiap sel. Dan kalau selnya kosong, bakal ketahuan kan langsung. Solusinya gimana? Akhirnya mereka bikin kepala boneka. PR selanjutnya, bahannya apa? Dari sabun, kertas toilet, dan ini gokil sih. Mereka pakai rambut asli mereka yang mereka dapat gitu di barbershop penjara. Jadi tiap napi yang potong rambut itu sama mereka dikumpulin. Mereka tuh dibentuk gitu ya, bikin kepala gitu, dicat sedikit lah, udah gitu ditambahin rambut asli. Dan
Dan kalau ditaruh di atas bantal, apalagi lampu malam di blok itu kan agak redup ya, jadi remeng-remeng doang gitu. Kelihatan nih beneran kayak orang lagi tidur. Jadi mereka ngerasa aman lah kalau misalnya ada sipir yang lihat gitu. Jenius banget sih asli ini. Jadi malam mereka kabur itu, sipir yang ngecek tuh kayak cuman lihat kepala di bantal doang gitu. Padahal orangnya udah nggak ada. Jadi asal cuman kelihatan gini doang, terus masih ada, ya udah gitu kan. Kita masuk ke bagian yang paling gila. Gimana caranya mereka bisa nyebrangin lautan? Mereka sadar banget kalau berenang di air sedingin itu hampir mustahil. Bisa mati dong. Jadi mereka butuh kendaraan untuk bisa nyebrangin. Caranya gimana? Mereka nyolong lebih dari 50 jas hujan. Itu tuh mereka kumpulin sedikit demi sedikit biar nggak ketahuan. Jadi jas hujan itu mereka potong, udah gitu mereka jahit. Terus jadi kayak disambung gitu kayak perahu karet darurat. Bahkan ya ada beberapa yang dibikin jadi kayak pelampung. Itu saking niatnya, saking mereka pengen melarikan dirinya. Dan enggak cuman itu, mereka bikin dayung dari kayu bekas. Luar biasa gak sih? Mereka juga nyiapin kayak semacam pompa udara darurat nih ya gitu kan. Jadi si dari pompa gitu supaya bisa niup perahunya. Dan semua barang-barang itu mereka simpen di atas blok penjara. Jadi kayak di balik ventilasi gitu. Jadi tiap kali kerja barangnya disembunyiin, rapat-rapat, ditutup lagi. Otomatis nggak akan ada yang curiga. Serapi mungkin. Akhirnya nih malam itu tiba kan, 11 Juni tahun 1962. Jam 9 malam, sipir ini mulai patroli rutin. Semuanya normal menurut sipirnya ya. Nah, sekitar jam 10 malam, blok ini mulai sepi. Napi lain udah pada tidur. Morris keluar duluan nih dari sel, lewat yang lubang tadi itu, yang belakang wastafel. Disusullah sama si kembar John dan Clarence. Jadi, satu persatu mereka ini ngerangkak lewat koridor servis, kayak di film-film action gitu ya. Terus naik lewat ventilasi ke atap blok penjara. Dari situ mereka turun pakai pipa besi, nyelinap keluar sampai akhirnya bisa tiba di tepi laut. Kebayang gak sih deg-degannya kayak apa gitu? Kayak melakukan hal yang gimana ya, emang hidup dan mati banget kan ya berarti. Di pinggir laut mereka ini niup perahu yang buatan jas hujan tadi. Udah gitu pasang dayungnya dan perlahan-lahan meluncur ke kegelapan teluk San Francisco. Nekat banget. Itu adalah momen terakhir mereka terlihat. Besok paginya nih sekitar jam 7, sipir tuh kan masuk buat bangunin kan untuk kegiatan selanjutnya di penjara. Pas ngintip ke sel, dia ngeliat ada nih kepala di atas bantal, kan gitu ya. Tapi pas dicolek, ternyata kepalanya itu jatuh dan ternyata cuma boneka. Akhirnya panik dong, si sipirnya panik total. Alarm langsung dibunyiin, udah gitu semua napi di absen satu-satu dan 3 orang dinyatakan hilang. Langsung nih FBI, Coast Guard, polisi, semuanya pokoknya dikerahkan untuk nyari si 3 napi ini. Mereka tuh nyari, ada yang di daratan, ada yang di laut, nyampe pakai helikopter gitu. Karena mereka pikir Alcatraz nih mustahil untuk bisa diloloskan gitu kan. Ada barang bukti yang ketemu. Jadi sebuah dayung kayu itu ada ngambang di lautan itu. Terus dompet plastik punya Englyn, isinya tuh foto keluarga, itu ada juga. Beberapa potong jas hujan masih ada. Tapi jasad nggak ada, jadi nggak ada jejak gitu, mereka hilang gitu aja. Akhirnya nih FBI itu nyimpulin kemungkinan besar sih mereka tenggelam katanya gitu. Karena kan ya malam mereka perginya malam-malam udah gitu, arus laut San Francisco itu kan gila derasnya luar biasa. Airnya juga dingin banget. Jadi sangat logis kalau misalnya mereka nggak akan bisa selamat. Tapi yang jadi masalahnya itu ya mayatnya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ada. Jadi nggak pernah ada yang tahu kemana sebenarnya mereka. Beneran selamat atau beneran mati gitu. Nah, dari sini mulai deh bermunculan banyak teori konspirasi. Jadi, beberapa tahun setelah kejadian tersebut, keluarga Englyn nih ngaku pernah nerima satu kartu pos misterius. Isinya tuh kayak greeting, kayak salam singkat, tapi nggak ada tanda tangan yang jelas.
Terus bahkan ada juga telepon dari orang yang mirip John katanya gitu suaranya, tapi nggak tahu juga gitu itu siapa. Nah di tahun 1975 ada foto nih muncul di Brazil. Jadi katanya dua England ini tuh ya hidup damai aja di sana. Walaupun FBI konfirmasi, FBI bilang itu palsu ya, tapi ada ahli forensik yang yakin katanya itu foto asli katanya. Udah nyampe Brazil mereka. Terus di tahun 2013 tiba-tiba ada surat nih dikirim ke FBI. Nah pengirimnya itu ngaku sebagai John England. Dia bilang ya dia masih hidup tapi sakit parah. Jadi mereka tuh minta negosiasi buat dapetin perawatan medis. Jadi surat itu diuji, hasilnya ya nggak bisa dipastikan sih asli atau palsunya ya. Jadi apakah mereka ini beneran mati tenggelam gitu atau sebenarnya sukses kabur dari penjara yang katanya paling ketat sedunia? Terus apakah mereka beneran bisa bertahan hidup di luar bebas gitu? Itu masih belum bisa dibuktikan sih, masih jadi misteri. Yang jelas, mereka berhasil buktiin kalau Alcatraz bukan penjara sempurna. Ya buktinya masih bisa gitu ya, masih bisa kabur. Mitos mustahil kabur itu dipatahkan di malam itu. Frank Morris dan si kembar England itu jadi legenda. Entahlah mereka tenggelam itu tadi ya, atau lagi ketawa-ketawa di suatu tempat nikmatin kebebasan, gak ada yang tahu. Karena jenazah gak ditemukan tapi juga gak ada bukti konkret kalau mereka benar-benar hidup. Nah sampai hari ini, misterinya itu masih belum terpecahkan. Dan mungkin bakal tetap jadi misteri ya selamanya. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Atau misalnya untuk kalian yang punya topik lain atau komentar informasi mengenai yang tadi, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.